NCAP11 adalah mekanisme AOP untuk membungkus atribut dan metode dalam satu kelas, serta diakses langsung melalui data tertentu. Tujuan encapsulation ialah untuk menyembunyikan data atau information hidden, menjaga keamanan, dan menyembunyikan data hanya melalui metode tertentu seperti getter dan setter. Tujuan penggunaan encapsulation ada 5, yaitu yang pertama, melindungi keamanan, melindungi data dari akses langsung. Yang kedua, menjaga konsistensi nilai melalui validasi setter. Yang ketiga, mengatur bagaimana data dibaca dan diubah. Yang keempat, menyederhanakan pemeliharaan program. Yang kelima, mengurangi bug dan error pada aplikasi. Private attribute. Private attribute adalah atribut yang hanya dapat diakses dari dalam kelas. Fungsinya menjaga keamanan dan mencegah manipulasi data langsung. Pengertian getter dan setter. Yang pertama, getter. Getter ialah metode yang digunakan untuk mengambil nilai dari dalam atribut dari suatu atribut dalam sebuah objek. Sedangkan setter ialah metode yang digunakan untuk mencegah suatu nilai dari atribut dalam sebuah objek. Mengapa penting getter dan setter digunakan dalam encapsulation? Getter dan setter berfungsi untuk mengatur akses data di dalam kelas. Data tidak boleh diakses langsung agar lebih aman. Setter digunakan untuk mengisi atau mengubah data. Getter digunakan untuk mengambil atau menampilkan data. Dengan getter dan setter, kita bisa mencegah data tidak valid. Slide ini menjelaskan getter dan setter membuat data aman dan terkontrol. Ini adalah contoh UML kelas diagram dalam kelas mahasiswa. Kelas bernama mahasiswa memiliki atribut nama, NIM, dan jurusan. Semua atribut bersifat privat, artinya tidak bisa diakses langsung. Untuk mengakses atribut digunakan yang namanya set nama, set NIM, set jurusan, dan get nama, get NIM, get jurusan. UML membantu memahami struktur kelas sebelum ngoding. Implementasi encapsulation dalam Java. Pada kelas ini terdapat 3 atribut, yaitu nama, NIM, dan jurusan, yang semuanya menggunakan access modifier privat. Penggunaan privat bertujuan untuk menyembunyikan data agar tidak bisa diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas, sehingga keamanan data lebih terjaga. Terus pada kelas ini juga terdapat metode setter, yaitu set nama, set NIM, dan set jurusan, yang berfungsi untuk mengisi atau mengubah nilai atribut. Terdapat juga metode getter, yaitu get nama, get NIM, dan get jurusan, yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan nilai dari atribut privat. Program menampilkan data mahasiswa ke layar menggunakan metode getter seperti get nama, get NIM, dan get jurusan. Data ditampilkan dengan perintah sistem out print in sehingga hasilnya dapat dilihat pada konsol. Inilah hasil output implementasi codingan Java yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kelebihan encapsulation. Pertama, data lebih aman. Karena data disembunyikan dan cuma bisa diakses lewat cara yang benar, jadi nggak bisa diubah sembarangan. Kedua, struktur kode lebih rapi dan modular. Setiap bagian kode punya tugas masing-masing, jadi lebih mudah dibaca dan lebih teratur. Ketiga, mudah maintenance jangka panjang. Kalau ada yang mau diubah nanti-nanti, kamu tinggal ubah di satu bagian aja tanpa merusak bagian lainnya. Keempat, mengurangi bug karena perubahan data terkontrol. Semua perubahan data harus lewat pengecekan, jadi kesalahan atau nilai aneh bisa dicegah sebelum masuk. Keamanan data dalam OOP. Pertama, access modifier. Itu kayak aturan siapa yang boleh lihat atau sentuh datanya.
Kalau privat, cuma bagian tertentu yang boleh akses, jadi lebih aman. Kedua, validasi lewat setter. Kalau mau ubah data, harus lewat setter yang bisa ngecek dulu nilai yang masuk itu benar atau enggak. Jadi data nggak asal berubah. Ketiga, mencegah manipulasi nilai ilegal. Karena semua perubahan data dikontrol, kode lain nggak bisa sembarangan kasih nilai yang aneh atau merusak. Keempat, mengurangi kerusakan data. Karena data yang dilindungi dan dicek dulu dan diubah, peluang data rusak atau error jadi jauh lebih kecil. Kekurangan encapsulation. 1. Membutuhkan lebih banyak kode, getter atau setter. Karena harus bikin fungsi tambahan untuk ambil atau ubah data, jadi kodenya jadi lebih panjang. Kedua, untuk proyek kecil terasa berlebihan. Kalau programnya simple banget, encapsulation kadang terasa terlalu ribet dibanding manfaatnya. 3. Pemula butuh adaptasi. Orang yang baru belajar biasanya bingung dulu, karena harus paham konsep privat, getter, setter, dan cara kerjanya. Penerapan di dunia nyata. 1. Sistem akademik. Data penting seperti nilai, NIM, dan paspor mahasiswa disembunyikan dan cuma bisa diubah lewat proses tertentu, jadi nggak bisa asal edit. 2. Sistem perbankan. Saldo nggak bisa kamu ubah langsung, harus lewat transaksi resmi seperti transfer dan atau tarik tunai. Ini contoh encapsulation di dunia nyata. Perbandingan dengan konsep OPP lain, encapsulation dengan inference. Encapsulation yaitu melindungi data. Inference mewarisi atribut dan metode. Encapsulation dengan polymorphism. Encapsulation yaitu kontrol akses, sedangkan polymorphism fleksibilitas metode. Encapsulation dengan interface. Encapsulation yaitu data tertutup, interface aturan perilaku kelas. Kesimpulannya yaitu encapsulation adalah prinsip dasar OPP yang melindungi data dengan menjadikan atribut privat dan mengatur akses melalui getter dan setter. Konsep ini memastikan keamanan, validitas, dan konsistensi dalam program serta penting diterapkan pada sistem nyata seperti perbankan, akademik, dan e-commerce.